Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawatu minal jannati manzilah. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan maghrib kali ini kita kembali bisa hadir dalam acara Omar, membahas tentang profil, membahas tentang sejarah, membahas tentang sirah, yang harapannya dengan cerita-cerita, dengan kisah-kisah, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan pelajaran, ibrah, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya, sahabat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini namanya adalah Abdullah ibnu Amr ibnul As. Jadi sahabat ini adalah putra dari Amr bin As. Nah, kalau Amr bin As ini kan cukup terkenal gitu ya, sering disebut-sebut dalam sejarah. Nah, Abdullah ini adalah anaknya. Keluarga ini didoakan sama Nabi dengan doa-doa keberkahan. Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Ni'ma ahlul baiti Abdullahi wa Abu Abdillahi wa Ummu Abdillah." Sebaik-baik ahlul bait, sebaik-baik keluarga itu adalah keluarganya Abdullah, yaitu si putra, lalu kemudian Abu Abdillah, bapaknya Abdullah, di sini berarti Amr bin As, dan juga Ummu Abdillah, berarti ini istrinya Amr bin As. Nah, memang keluarga ini lebih tepat memiliki karakternya adalah para pencari surga. Para pencari surga. Dalam salah satu hadis diceritakan, ruya Imam Ahmad fil Musnad, Imam Ahmad menceritakan dalam kitabnya Musnad min hadithi Anas ibnu Malik, qala kunna julusan ma'a Rasulillah. Suatu hari, kata Anas ibnu Malik, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Faqala, lalu Kanjeng Nabi bersabda, yatla'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang kepada kita seorang laki-laki. Laki-laki ini sudah pasti masuk surga. Orang kemudian pada nengok-nengok gitu ya, siapa kira-kira orang ini gitu. Ternyata yang datang itu orang yang enggak dikenal. Fatala'a rajulun minal ansor. Yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi sebagai penduduk surga, ini adalah orang yang tidak begitu dikenal dari kalangan Ansor, dari orang Madinah. Yamtafu lihyatuhu min wudu'ih. Yang jenggotnya ini masih basah karena bekas air wudu. Qad ta'allaqa na'alaihi fi yadihi ashimal, dan kedua sendalnya itu ditenteng dengan menggunakan tangan kirinya. Berarti kalau kedua sendalnya ditenteng menggunakan tangan kiri, orang ini berarti pakai sendal nggak? Hah? Sendalnya ditenteng pakai tangan kiri, berarti nggak pakai ya, nggak pakai sendal. Jadi ngodok, ngodok. Ya selamat, ya rata kau tapi. Jadi orang ini nggak menggunakan sendal, tapi sendalnya ditenteng pakai tangan kirinya. Falamma kanal ghad, besoknya ya, Nabi mengatakan dengan perkataan yang sama, sebentar lagi akan datang penduduk surga. Dan yang datang orangnya sama, dengan cara yang sama.
jenggotnya masih basah karena wudhu, kemudian kedua sendalnya ditenteng dengan menggunakan tangan kiri, dia tidak menggunakan sendal. Ketiga kalinya Nabi mengatakan hal yang sama dan yang datang juga orang yang sama. Karenanya kemudian Abdullah ibnu Amr bin As ini bingung. Ini orang ini siapa sih? Amalan rahasianya apa? Sampai dijamin sama Nabi 3 kali gitu. Berarti ini Nabi nggak meleset ini. Kalau sampai disebut 3 kali, dia adalah penduduk surga dan muncul orang yang sama, berarti kan memang bukan orang yang salah. Maka kemudian Amr bin As mendatangi rumahnya. Tapi rumahnya nggak tahu aslinya itu ya. Karena orang ini nggak terkenal. Gimana cara datang ke rumahnya? Falamma qama an-nabiyyu qama Abdullah ibnu Amr ibnu As wa taba'ar rajul. Karena nggak tahu rumahnya, ketika Kanjeng Nabi itu berdiri, maka Abdullah ibnu Amr ibnu As juga ikut berdiri, lalu ngikuti si laki-laki ini. Buntuti istilahnya ya, buntuti. Ketika sampai di rumah, waqala inni la haitsu abi ay ikhtalaftu ma'ahu fa aqsamtu alla adkhula alaihi thalathan fa in ra'aita ayya anta su antu wini ilaika hatta tamdiya fa'alta. Jadi Abdullah ibnu Amr ibnu As mengatakan, saya sedang berantem sama bapak saya dan saya bersumpah tidak akan masuk ke rumah bapak saya selama 3 hari. Kalau kamu mau berbaik hati, boleh nggak saya menginap di rumahmu? Orang ini kemudian mengatakan, silahkan menginap di rumah saya. Intinya Abdullah ibnu Amr ibnu As ini sebetulnya pengen tahu amalan rahasia apa yang dimiliki oleh orang ini sehingga dijamin masuk surga sama Kanjeng Nabi sampai 3 kali. Ketika malam hari diteliti, ternyata orang ini nggak sholat qiyamul lail, turu tok ping sampai subuh. Wis padha karo dhewe berarti yo, dhewe sok dijamin masuk surga nek ning bab iki, tapi yo ternyata ora sholat. Dikirone kan apa jam 2, jam 12 tangi terus sholat, ternyata turu tok. Kadang lilir, ngelebak-ngelebak, tapi karo wiridan, kadang nyebut Allah, kadang nyebut Allahu Akbar, tapi ora tangi gitu ya. Ora tangi. Maka dia bingung gitu. Falamma madat ats-tsalatsa layali, setelah 3 hari, kan tadi kan janjinya mau menginap hanya 3 malam. Maka Abdullah ibnu Amr ibnu As mengatakan kepada orang ini, saya sebetulnya datang ke rumahmu, pengen tahu kamu punya rahasia amal apa sehingga sama Kanjeng Nabi dijamin masuk surga. Tapi saya nggak ngelihat apapun, siang yon jenengan raposo, bengi ora qiyamul lail, ora salat. Asline jenengan ki sapa? Apa kirae Kanjeng Nabi ki salah wong apa priye gitu. Nah, jawaban orang ini itu menarik. Faqala ma huwa illa ma ra'aita. Apa yang engkau lihat tentang saya itu, yaitu saya seperti itu. Saya tidak pernah menyembunyikan apapun. Bengi yo aku ora tangi, awan yo aku ora poso. Semangat orane dhewe kok ki. Oh, ternyata coy iso mlebu surga juga dhewe karo-karo ora salat bengi, ora juga poso awan gitu. Tapi kemudian orang ini mengatakan, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Tapi kayaknya penyebabnya adalah saya itu nggak pernah menipu seorang muslim satu orang pun. Wala ahsidu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Sudah saya itu nggak pernah curang dan saya itu nggak pernah iri atas kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang muslim. Maka kata Abdullah ibnu Amr ibnu As, ini yang susah. Nek dhewe ora salat bengi gampang ora? Gampang. Kene nek syarat iki iso lah, iso. Ora poso awan iso? Gampang. Nah,
Tapi ora pernah curang karo seorang muslim, angel. Ora pernah iri, ora pernah hasad karo wong muslim, angel, luwih angel. Luwih angel. Nah, karenanya dalam maksurat itu ya, ketika sore kan kita berikrar sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ma amsahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalak. Kita itu sebetulnya ketika wirid maksurat itu perlu didalami maknanya ya. Karena kita berikrar bahwa nikmat apapun yang telah Allah berikan kepada orang itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini nggak perlu tengok-tengok juga kalau seandainya pas berangkat liko, usroh gitu ya. Iki ternyata koncone sendale luwih anyar, wis ora temen. Klambine anyar, pecine anyar, opi kok montore anyar ternyata. Berdadi tim sukses. Montore anyar Ming. Sing sukses dari Ming. Hah? Iya, salah kira dadi tapi tim suksesnya malah duwe motor anyar. Mesti pengen lah apa? Iri ora? Iri ya. Asat dah. Iki sing angel. Iki sing angel. Ma huwa illa ma ra'aitu ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan wala ahsidu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iya. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Kalau kita teliti lebih lanjut ya, apa sih amalan unggulan ya, amalan prioritas dari Abdullah ibnul Amr ibnul As. Amalan unggulannya adalah syakhsiyatul abid. Abdullah ibnu Amr ibnul As ini sosok seorang abid. Abid itu orang yang banyak beribadah, orang yang banyak beribadah. Ruwiyal Imam Ahmad fil Musnad min hadithi Abdullah ibnu Amr qala. Jadi Abdullah ibnu Amr ibnul As ini pernah bercerita. Ceritanya apa? Zawwajani abi imro'atan min Quraisy. Bapak saya menikahkan saya dengan seorang perempuan dari Quraisy. Coba perhatikan baik-baik ceritanya. Bapak saya menikahkan saya dengan seorang perempuan dari Quraisy. Berarti saya pengen kawin sapa? Bapakne. Ya. Asline tenene ora pengen kawin. Nek dhewe kan malah njaluk kawin karo bapakne kan, Pak aku Pak kawin. Kok wis ngono? Iki saking ora gelem kawine akhirnya dikawinke karo bapakane. Falamma dakhalat alayya ja'altu la anhashu laha mimma bi minal quwwati 'alal ibadati minas shaumi was shalah. Setelah nikah terus istrinya ini masuk ke dalam rumah tapi nggak pernah diapa-apain. Kenapa nggak diapa-apain? Karena saya lebih suka dengan ibadah. Ibadahnya apa? Minas shaumi was shalah. Puasa dan juga sholat. Kalau yang tadi dijamin masuk surga ini orangnya beda lagi ya. Tadi kan si Abdullah ibnu Amr ibnul As justru pengen tahu amal ibadahnya apa. Tapi kalau Abdullah ibnu Amr ibnul As itu orangnya memang suka beribadah. Duwe bojowe sampai ora dinyuk, ora dilinguk. Nah, goro-goro sering sholat karo poso. Iki rada angel lho bingung. Faja'a Amr ibnul As, ya, maka kemudian bapaknya datang. Ketika bapaknya datang, nanya sama istrinya, kaifa wajadti zaujaki? Gimana keadaan suamimu? Maka menantunya itu mengatakan kepada Amr ibnul As, ya, kan Amr ibnul As berarti bapaknya kan, bapaknya Abdullah. Ya. Faqalat khairur rijal, anakmu itu laki-laki terbaik. Ghaira annahu
lam yufattish lana kanafan wa lam ya'rif lana firasyan. Tapi dia itu nggak tahu di mana kasur. Bahasanya apa ya? Nah, tapi paham oh? Nah, ya, sama paham. Nah, saya yang cilik-cilik ra paham ra kayak gini. Jadi dia nggak tahu kasur itu ada di mana, itu nggak tahu. Itu. Jadi perempuan itu dalam bab-bab kayak gini ini biasanya dengan menggunakan talmih. Talmih itu sindiran, kalimat-kalimat yang halus. Itu menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang perempuan yang berbudi baik gitu ya, karena punya rasa malu yang tinggi. Faqbala alayya falamani wa 'addani bilisani. Lalu bapaknya langsung ngelabrak Abdullah ibnu Amr ibnul As. Wah, disengeni dintek ngamek gitu ya. Wa qala ankahtuka imra'atan min Quraisy dzata hasabin fa'adaltaha wa fa'alta wa fa'alta. Jadi kata bapaknya, saya udah nikahkan kamu dengan seorang perempuan Quraisy dan dia punya nasab, punya kedudukan bagus, tapi kamu nggak ngapa-ngapain, nggak kamu apa-apain dia, kamu telantarkan dia. Maka langsung Amr bin As datang kepada Kanjeng Nabi, ngadu sama Kanjeng Nabi, iki anakku priye, wes tak nikahke, orang gelem nikah, tak nikahke, ternyata nggak diapa-apain istrinya. Hah? Sebuto, sebuto. Si plastikan ki siping. Nah, saya. Tsumman talaqa ila nabi fasyakani fa arsala liyan nabi fa ataituhu. Maka kemudian dia dipanggil sama Kanjeng Nabi. Faqala li atasumun nahar. Kanjeng Nabi bertanya kepada Abdullah ibnu Amr ibnul As, kamu kalau siang puasa? Iya, saya kalau siang puasa. Wa taqumal lail, terus kalau malam kamu juga sholat malam sepanjang malam itu? Qultu na'am. Jadi kalau siang puasa, kalau malam sholat, ibadahnya itu nggak ada ibadah yang lain, berarti ping. Nah. Maka kata Kanjeng Nabi apa? Walakinni asumu wa uftir. Saya itu puasa dan juga saya berbuka. Wa anam wa usolli wa anam. Saya juga sholat, tapi saya juga tidur. Wa umshin nisa, dan saya bergaul dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu sekalian, justru seorang abid yang sesungguhnya, seorang ahli ibadah yang sesungguhnya itu adalah Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ya puasa, yo buko, yo sholat, yo turu, ya juga kemudian bergaul sama perempuannya, sama istri-istrinya. Maka Nabi meluruskan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Amr ibnul As. Memang kalau soal ibadah, Abdullah ibnu Amr ibnul As ini luar biasa. Jadi ketika beliau awal-awal nikah, itu kan usianya usia masih muda. Kalau ketika nikah usianya sudah tua, 55 misalkan opo swida, terus orang ngerti kasur kan, pantas wong usianya wes swida, lagi nembe nikah, berarti kan usia berapa mu ya? 25, sekitar segitu. Kok iso orang ngerti kasur gitu kan? Ya, bisa nggak tahu kasur ada di mana. Nah, memang beliau pernah juga berdiskusi ya. Abdullah ibnu Amr ibnu As ini pernah berdiskusi sama Kanjeng Nabi. Waruya asy-Syaikhan, di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim disampaikan, kuntu asumud dahra wa aqra'ul Qur'ana kulla lailatin. Kata Abdullah ibnu Amr ibnu As, saya itu puasa sepanjang hari. Jadi hari ini puasa, besok puasa, rong dino maneh poso, pokoknya poso terus. Poso terus. Iki tak jamin nek bab mlebu surga sing bab kok iki mesti njenengan ra gelem. Oh. Angel iki. Lalu beliau juga mengatakan setiap malam saya menghatamkan Al-Qur'an 1 gluntung. Iki angel maneh. Oh.
Lalu ternyata ditegur sama Kanjeng Nabi. Fadzakartu lin Nabi fa'arsalali fa'ataituhu. Saya sampaikan cerita ini kepada Kanjeng Nabi, maka saya dipanggil sama Kanjeng Nabi. Faqala alam ukhbir annaka tasumud dahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin. Saya dapat kabar katanya kamu puasa terus, nggak pernah buka, dan saya dengar kabar katanya kamu setiap malam bisa menghatamkan Al-Quran. Fakultu, maka saya mengatakan bala ya Nabi Allah, walam arid bidzalika illal khair. Kata Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, betul ya Rasulullah, saya lakukan itu. Faqala, maka Kanjeng Nabi mengatakan, fa inna bihasbika antasuma min kulli syahrin thalathata ayyam. Ditegur sama Kanjeng Nabi, nek Pak poso aja kaya kuwi carane. Jangan terus-terusan. Yang baik bagaimana? Yang baik adalah dalam 1 bulan, kalau mau puasa sunnah cukup 3 hari. Berarti tanggal berapa itu? 13, 14, 15, atau yang sering dikenal dengan puasa Ayamul Bid. Iki murabi sing bener kok iki. Nek ana murabi kemudian duwe mutarobi, duwe binaane ngomong aku poso terus top kowe pentol, berarti salah kowe murabine. Murabi sing bener ki kaya Kanjeng Nabi, termasuk murabi sing bener nek ana mutarobine jarang poso kon poso. Neng PKS kan kok kuwi yo awal-awal dhewe iki dijajake bakso, nek liko kan kok kuwi selesai kon poso. Jadi kata Kanjeng Nabi jangan begitu. Yang baik adalah puasa setiap 1 bulan cukup 3 hari. Tapi apa kata Abdullah? Ya Rasulullah, inni utiqu afdhala min dzalik. Kalau cuman sebulan itu 3 hari, kurang rasanya. Saya masih kuat. Maka kata Kanjeng Nabi apa? Kalau kamu masih kuat, fa inna li zaujika 'alaika haqqan. Tapi istrimu punya hak atas dirimu. Dia butuh disayang, dia juga butuh kamu ketemu sama dia gitu ya. Kemudian wali jasadika 'alaika haqqan. Dan tubuhmu itu juga punya hak atas kamu. Kamu semestinya istirahat, jangan puasa terus gitu. Kalau menurut kamu 1 bulan 3 hari itu masih kurang, kata Nabi ini terakhirnya adalah fasum sauma Daud. Maka mentok-mentoknya adalah puasa seperti puasanya Nabi Daud. Fa innahu kana a'badan nas. Karena Nabi Daud adalah orang yang paling abid, orang yang paling ahli ibadah itu ya Nabi Daud. Fakultu ya Nabi Allah wa ma saumu Daud. Ya Rasulullah, kalau puasa yang terbaik paling mentok itu adalah puasanya Nabi Daud, puasa Nabi Daud itu yang seperti apa? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kata Kanjeng Nabi, puasane kan Nabi Daud kuwi sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Lalu kalau tadi itu baca Al-Quran setiap 1 malam berapa? 30 juz, 1 geluntung. Ternyata ditegur juga sama Kanjeng Nabi. Waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Kalau mau paling cepat itu dalam 1 bulan 1 geluntung. Berarti 1 hari 1 juz ya. Tapi Abdullah ibnu Amr mengatakan apa? Ya Nabi Allah, inni utiqu afdhala min dzalik. Ya Rasulullah, di atas itu saya masih sanggup. Faqra'hu kulla 20. Maka dikatamkan setiap 20 hari sekali. Kalau 20 hari sekali berarti sehari piro kuwi? 1,5 juz. Tadi kan usulan Kanjeng Nabi pertama sehari 1 juz. Ternyata pengen nambah. Maka kalau nambah sehari 1,5 juz sehingga 20 hari khatam. Masih enggak mau juga. Inni utiqu afdhala min dzalik. Saya lebih mampu daripada itu. Faqra' kulla 20. Kalau gitu dihatamkan setiap 10 hari sekali. Kalau 10 hari sekali berarti sehari 3 juz. Masih mengatakan lagi inni utiqu afdhala min dzalik. Ya Rasulullah, saya lebih kuat daripada itu lagi. Maka kata Kanjeng Nabi,
Iqra' kulla sab'in. Maka dihatamkan setiap 1 pekan sekali. Wala tazid ala dzalik. Dan jangan lebih cepat dari itu. Jadi Kanjeng Nabi itu lebih rahmat ya sebetulnya. Ketika ada orang yang memberat-beratkan diri terhadap ibadah, maka sama Kanjeng Nabi justru diminta untuk lebih ringan gitu. Tapi di lain sisi kalau ada sahabatnya yang jarang sholat qiyamul lail, jarang baca Quran, ya sama Kanjeng Nabi juga didorong untuk beribadah. Tapi jangan terlalu ekstrim juga. Jangan sehari semalam itu khatam 1 geluntung. Diminta untuk 1 bulan, 1 bulan sanggup, lebih diminta untuk 20 hari. 20 hari masih sanggup, 10 hari. 10 hari katanya masih bisa lagi, terakhirnya adalah 1 pekan. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, fa inna li zaujika 'alaika haqqan, ya, sama seperti tadi, istrimu, keluargamu, jasadmu itu punya hak juga atas dirimu. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan usia kamu itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata betul Abdullah ibnu Amr ibnu al-As ini memiliki usia yang panjang. Ketika di masa tuanya, beliau memang terus masih semangat untuk beribadah gitu ya. Tapi baca puasanya itu kadang puasa, kadang ya juga akhirnya enggak puasa. Baca Qur'annya kadang baca Qur'an, kadang juga co'ono berhentinya. Tapi yang beliau katakan apa? Semestinya dulu saya mendengar nasihatnya Kanjeng Nabi. Poso iki yo nek cukup cuman sebulan 3 hari. Paling banter-banter yo posone poso Nabi Daud gitu. Kalau mau cepat baca Quran paling cepat cuman seminggu hatam gitu. Karena ternyata kalau kita lihat dari perkataannya Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, ketika di masa tuanya ternyata ada sesuatu gitu ya. Ada sesuatu. Kalau seandainya puasanya lebih betul gitu ya, enggak pol-polan terus setiap hari, mungkin kata dia akan lebih sehat di masa tuanya. Karena sunnah Nabi itu kan justru membuat kita lebih sehat gitu. Ketika kita puasa sepanjang hari, nggak ada iftornya, nggak puasa Daud atau nggak puasa Senin Kemis, atau puasanya juga bukan puasa Ayamul Bid, berarti kan tidak sesuai dengan sunnahnya Kanjeng Nabi. Kalau nggak sesuai dengan sunnahnya Kanjeng Nabi, itu memang biasanya akan terjadi masalah. Jazakumullah khair, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.